Selamat berjumpa lagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman perjalanan bangsa Israel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan setia untuk mengajarkan kepada kami jalan Tuhan, kehendak Tuhan, nilai-nilai kehidupan yang mesti ada di dalam kami anak-anak-Mu ketika kami bergaul dengan sesama kami. Terima kasih untuk daya tahan Tuhan di dalam membimbing kami. Kiranya hari ini juga Tuhan menyertai kami dan memberikan hikmat kepada kami agar kami mengerti firman Tuhan dan kami juga diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 47 ayat 1. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertakhta, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mengatakan ini juga di lain kesempatan sebetulnya. Ada beberapa kasus di dalam pengamatan saya, ketika seseorang atau sekelompok orang itu berbuat salah, maka respon dari orang-orang atau sesamanya manusia ini luar biasa menyakitkan. Betul-betul mencerca habis, seolah-olah tidak punya perasaan belas kasihan. Tapi kalau orang itu dipuja, ya banyak orang memujanya, gitu, memuji, seolah-olah seluruh dunia melihat kebaikannya. Tapi begitu ia buat satu saja kesalahan, lalu seluruh dunia itu menyorotnya dengan kacamata semuanya negatif, seolah-olah tidak ada sedikit pun kebaikan lagi pada diri orang tersebut. Nah, ada beberapa kasus seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa ini hampir sama yang dialami oleh bangsa Israel ketika Tuhan menghukum mereka dijajah oleh bangsa Babel. Sehingga muncullah nyanyian ini Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir, isinya tidak baik pasal ini Bapak Ibu. Isinya itu adalah ejekan terhadap Babel. Nyanyian ejekan terhadap Babel. Kenapa nyanyian ejekan terhadap Babel? Tetapi temanya berbunyi positif. Miliki belas kasihan dan kerendahan hati. Nah, sebetulnya dua kata yang baru saya sebutkan terakhir ini berbanding terbalik dengan perilaku Babel terhadap orang Yahudi. Jadi ada dua perilaku dan itu merupakan kesalahan negeri Babel terhadap orang Yahudi. Yang pertama adalah mereka ketika menjajah bangsa Israel, dikatakan dan disimpulkan melalui nyanyian ini di dalam kitab Yesaya ini, bahwa mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap orang Yahudi. Memang orang Yahudi itu dijajah oleh Babel karena Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengizinkan Babel sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghukum orang Yahudi. Tetapi orang Babel sendiri pun punya salah. Salahnya apa? Ya ketika mereka melaksanakan menjajah bangsa Israel atau umat Israel atau bangsa Yahudi itu, mereka melakukannya dengan tanpa belas kasihan. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi, gitu. Mereka betul-betul merendahkan Yerusalem. Kita tahu sekali ya, Bait Allah diobrak-abrik, tabut diangkat, tembok Yerusalem diruntuhkan, betul-betul itu
Mereka lakukannya tanpa belas kasihan. Betul-betul merendahkan bangsa Israel. Ini kesalahan yang pertama. Bapak Ibu, ada beberapa pengalaman juga bahkan akhir-akhir ini ada yang terjadi. Kita melihat ada orang berada dalam proses pengadilan. Dan proses itu belum selesai. Apakah orang tersebut sudah dijatuhkan hukuman atau belum? Apakah betul-betul dia bersalah atau belum? Ya belum tahu, masih dalam proses. Tetapi orang yang belum pasti ini dan dipandang salah oleh sebagian besar orang, itu disiksa sedemikian rupa. Diperlakukan sedemikian rendahnya, seperti bukan manusia. Ya, seolah-olah orang paling berdosa seluruh dunia itu dialah orang yang paling berdosa dan hina gitu. Sehingga ada orang lain bisa memperlakukan dia begitu hinanya. Tidak berperi kemanusiaan, tidak ada belas kasihan sama sekali. Kadang-kadang ada orang di dalam penjara, ya betul memang dia salah, keputusan pengadilan pun dia salah, betul gitu. Tapi apakah harus dilakukan sikap kepada dia, tindakan kepadanya dengan tindakan tidak berbelas kasihan? Enggak, Bapak Ibu. Itu kesalahan Babel. Memang Israel salah, Tuhan hukum. Tapi bukan berarti Babel sewenang-wenang begitu juga. Lalu kemudian bertindak kepada Yahudi ini dengan tidak berperi kemanusiaan. Tuhan marah. Itu kesalahan pertama. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya tetap punya belas kasihan. Bukan berarti karena dia sudah salah, lalu kita pun bisa seenaknya memperlakukannya. Padahal kan dia manusia. Dan Tuhan saja masih bisa beri kesempatan untuk mengampuni. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang jelas-jelas memang sudah bersalah. Gitu. Kalau ada melalui putusan pengadilan, dia salah, betul, Yesus pun mengakui orang itu salah. Tapi bagaimana? Apa Tuhan menindas lalu Tuhan membuat ia begitu rendah? Kan tidak. Tuhan Yesus tetap sayang, tetap menghormati, menghargainya. Bahkan mengangkat harkatnya dengan memberikan kesempatan untuk berbuat baik, bertobat. Itu nilai yang pertama Bapak Ibu, yang harusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Babel ini adalah bersikap sombong. Mereka menyamakan diri dengan Allah. Persis seperti Adam dan Hawa di waktu yang lalu. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah, mencari hikmat supaya bisa sama dengan Allah. Mereka makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah supaya mereka menjadi sama dengan Allah. Sombong sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap sombong inilah yang tidak boleh dimiliki oleh kita. Allah menghendaki kita untuk rendah hati. Kita lihat teladan Tuhan Yesus. Seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Anak Allah. Allah itu sendiri punya kuasa apa yang Tuhan tidak bisa lakukan terhadap dunia ini. Tetapi dengan rendah hati, Tuhan datang menawarkan kasih sayang, bahkan rela disalibkan untuk keselamatan seluruh dunia. Nah, ini nilai yang kedua, kerendahan hati, jalan yang perlu kita murid-muridnya tempuh untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempraktekkan dua sikap ini, yaitu miliki belas kasihan dan juga miliki kerendahan hati. Kiranya Tuhan melembutkan hati kita, kiranya kita punya kesadaran terhadap diri kita sendiri, mau mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, tiap kali firman diperhadapkan dengan kelakuan kita, mari kita merendahkan diri biar firman itu berbicara. Adakah perilaku-perilaku kita yang harus diubah, harus ditanggalkan dan digantikan oleh perilaku-perilaku firman yang kita dengar. Baik saya maupun Bapak Ibu Saudara. Kita rendah hati di hadapan Tuhan, memeriksa diri kita, lalu kemudian melakukan apa yang Tuhan inginkan ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan,
Engkau tahu setiap kami. Apakah kami memiliki belas kasihan terhadap sesama? Dan apakah kami memiliki kerendahan hati seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kami? Jikalau kami masih kurang memiliki kasih sayang, belas kasih kepada sesama, dan juga ternyata kami tinggi hati, sombong, oh Tuhan, berikanlah kepada kami roh kerendahan hati dan juga belas kasih dalam diri kami. Biar jalan Tuhan inilah, nilai-nilai hidup yang Tuhan berikan kepada kami inilah yang kami praktekkan dalam kehidupan kami. Supaya melalui perbuatan kami, Tuhan dipermuliakan. Kami dapat meragi kepada dunia ini, meragikan hal-hal yang baik, nilai-nilai kehidupan surgawi yang baik, supaya mendatangkan keharmonisan di dalam kehidupan bersama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.